Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di kuliah pertemuan Waalaikumsalam. saya lupa 5 atau 6 untuk proses inovasi. Untuk UTS-nya terima kasih sudah saya terima ya. Nilainya bagus. Ada, sebentar, ada yang mana itu ya? Ya, saya lupa. Ya, tapi oke lah, udah bagus. Terima kasih untuk mengerjakan UTS-nya dengan baik. Jadi kita lanjutkan kuliahnya. Sekarang kita akan membahas tentang proses inovasi. Proses inovasi itu terkait dengan alur pelaksanaan inovasi dari awal sampai akhir, termasuk apa yang membedakan inovasi dari invensi. Sebelum kita mulai kuliah hari ini, Anissa tahu nggak kira-kira perbedaan invensi dengan inovasi apa? Enggak, Pak. Oke, nah, mirip-mirip lah ya sebenarnya. Jadi mungkin pernah dibahas juga di kelas. Di kelas Technopreneur itu ada invensi, penemuan, ada inovasi. Ya, inovasi itu kita nggak bisa bilang dia penemuan juga karena invensi itu yang bisa penemuan. Oke, jadi kita mulai saja dengan pembahasan process of innovation. Ini materinya menggunakan bahasa Inggris. Saya ambil dari slide orang, tapi dia juga ambil materinya dari referensi berikut ini dari Valley 2007 dan Price 2007. Innovation Process dan New Venture Creation. Dua-duanya terbitan penerbit Ann Arbor dari Massachusetts University of Michigan. Oke. Nah, jadi apa yang disebut inovasi? Kemarin kita udah membahas ya, tahun 2014 itu bisa kita cari ada 65.000 lebih buku yang judulnya inovasi dan ada 20 juta lebih hasil search di Google yang ada kata-kata inovasinya. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa pengertian inovasi adalah semuanya, baik itu penambahan sedikit-sedikit di dalam teknologi secara bertahap maupun sampai perubahan yang sangat besar gitu ya, yang bisa membuat bagaimana kita berfungsi secara society itu secara kemasyarakatan ya, secara keseluruhan sebagai manusia itu berubah. Kayak misalkan penemuan internet, wow itu penemuan sekali, itu penemuan pesawatnya itu inovasi sekali gitu ya, membuat yang namanya perjalanan jauh jadi sangat singkat. Nah, segala hal itu disebut inovasi. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bahas lebih lanjut tentang inovasi, inovasi itu adalah perekat penghubung antara invensi dengan investasi. Anissa tahu investasi? Tahu, Pak. Nah, apa tuh investasi? Jadi kayak tanam modal gitu kan. Intinya kayak gitulah Suruh ya. orang, ya suruh orang ngerjain itunya. Suruh orang ngerjain apa? Ngerjain kerjaannya, kita ngasih modalnya gitu ya. Iya. Nah, jadi investasi itu intinya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pemasukan atau kita mendapatkan modal untuk usaha, benar seperti itu. Jadi kalau kita mulai bahas dari awal yang disebut invensi, itu bagaimana kita menemukan atau menciptakan ide baru dan konsep-konsep baru. Sedangkan kalau inovasi itu adalah menghubungkan antara permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dengan invensi, gitu. Sehingga kita bisa membentuk yang namanya solusi. Solusi itu adalah penyelesaian terhadap suatu masalah. Jadi kalau misalkan anggaplah kita bikin apa, karpet terbang gitu. Tapi kita bikinnya di skala lab doang, dikembangkan di lab teknik elektro gitu ya, tapi nggak diapa-apain. Ya itu, ya udah sih, invensi aja. Saya bikin apa, anggaplah ban motor yang bisa memompa sendiri gitu. Ya selama dia tidak dijadikan suatu inovasi, selama dia tidak dikomersialisasikan, ya sudah, inovasi aja, invensi aja gitu. Kalau misalkan anggaplah ban dalam yang bisa memompa sendiri tadi dijadikan sebagai suatu inovasi, maka kita harus ada usaha untuk mengkomersialisasikannya dengan pendekatan bisnis. Berarti kita jual barang atau layanan dan kita dapat masukan sebagai gantinya. Nah, itulah yang disebut inovasi. Bagaimana kita mendapatkan solusi dari invensi kita. Jadi kita dari invensi menjadi solusi, menjadi revenue, menjadi keuntungan yang bisa kita pakai sebagai investasi selanjutnya seperti itu. Jadi pengertian inovasi itu pada dasarnya adalah transformasi dari pengetahuan menjadi uang, itulah intinya. Gimana kamu bisa melakukan komersialisasi terhadap hasil invensi atau hasil penelitian atau hasil pengetahuan kamu.
Seperti itu. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Nah, jadi proses inovasi ini mengubah ide menjadi bisnis. Jadi kita di sini lihat, di sini sebelah kiri kita lihat sifat-sifat dari invensi. Ad hoc itu artinya berantakan atau sementara. Ketika ada inovasi, maka dia harus menjadi lebih terstruktur. Maksudnya gimana? Misalkan Anissa berinovasi bikin bakso terbang gitu. Bakso terbangnya itu nggak ada standar. Anissa bikinnya pakai feeling aja nih, gut feel, pakai feeling aja. Ketika kita sudah membuat itu menjadi suatu inovasi, harus ada standarisasi. Yang disebut bakso terbang itu bikinnya seperti apa, prosesnya seperti apa, kualitasnya seperti apa, kekenyalannya seperti apa, itu ada standarisasi. Yang pertamanya tidak teratur, Anissa kerja sendiri, kalau lagi semangat, pagi kerja, siang tidur, malam kerja. Jadi harus lebih terorganisasi. Karena ada bisnis di situ. Kalau misalkan orderannya banyaknya siang, ya berarti pagi siang kerja, malam tidur gitu ya. Ada juga kalau invensi itu sifatnya opportunistic, hanya sesekali aja lihat kesempatan atau enggak. Ketika kita jadikan dia menjadi suatu inovasi, maka ada tujuannya. Ada suatu pasar yang ditarget, ada suatu tujuan yang ingin dicapai. Jadi kalau misalkan kita sudah berbicara tentang inovasi, maka yang awalnya tadi hanya sesekali untung-untungan saja, maka harus dibuat suatu rencana. Dan yang sifatnya tadi cuma individu harus bisa diperbesar sehingga dia bisa menjadi satu bisnis yang viable, yang layak, yang visible, yang bisa berjalan, yang bisa menghasilkan keuntungan. Jadi kalau misalkan kita bicara orang jenius itu pasti bikin banyak invensi, ya bisa. Tapi apakah dia bisa mengubahnya menjadi uang, menjadi bisnis? Nah, itu butuh jenius tingkat lanjut yang memang ngerti bisnis atau dia punya orang bisnis yang bisa melakukan komersialisasi terhadap hasil penemuannya. Seperti itu. Nah, oke. Ini adalah 4 proses inovasi yang akan kita bahas secara mendetil hari ini. Jadi bagaimana inovasi itu dimulai dari ide dan solusi. Pertanyaannya di sini adalah apakah ide itu cukup kuat untuk kita lanjutkan sampai akhir. Kalau misalkan kita sudah punya solusi, barulah kita buat penawaran bisnis atau business proposition. Di sini juga selalu dicek itu. Apakah business proposition-nya ini cukup kuat. Kemarin kita sudah belajar bikin business plan. Kita sudah belajar bikin pitch deck. Itu di kuliah harusnya technopreneurship lanjut atau ekonomi teknik ya. Tapi intinya sebenarnya di kuliah teknopreneur Anissa juga pernah membuat rancangan bisnis. Ada value proposition di situ, ada market research di situ, ada prototyping di situ. Itu semua masuk ke dalam business proposition. Apakah hal-hal yang Anissa tawarkan untuk memulai bisnis Anissa itu cukup kuat? Nah, setelah itu baru dinilai kelayakannya. Layak atau tidak ini bisnis untuk berjalan. Kalau misalkan memang layak, barulah dia menjadi suatu rencana bisnis atau business plan. Business plan itu apa? Masih ingat nggak Anissa? Apa aja itu business plan? Lupa, Pak. Kenapa? Gimana? Lupa. Lupa. Nah, kalau misalkan kita bicara business plan itu biasanya dia berupa dokumen rencana bisnis yang kita serahkan kepada calon-calon investor kita. Berisi tentang kekuatan bisnis kita, bagaimana kita menjalankan bisnis, prestasinya apa saja, apa yang kita jual, value-nya apa, dan yang lebih penting adalah cash flow. Kapan rencana kita balik modal? Kalau misalkan kita store berapa, kita dapat berapa. Kamu butuh modal berapa buat jalan, kamu butuh modal berapa buat operasional. Nah, itu yang disebut dengan business plan. Suatu business plan yang baik itu bisa menjadi gambaran bahwa kamu sudah punya gambaran, punya rencana bagaimana bisnis kamu akan berjalan. Siapa saja pesaing kamu, gimana caranya kamu bersaing. Kamu bersaing dengan modal berapa, strateginya apa, itu ada di business plan. Berbeda dengan bisnis model kanvas yang memang berusaha untuk menggambarkan bagaimana proses bisnis di suatu perusahaan secara sederhana. Kalau bisnis plan itu memang dibikin secara rinci, secara rumit untuk memberikan informasi kepada investor, meyakinkan investor bahwa bisnis kamu ini dengan modal segini akan untung di tahun kesekian. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini adalah 4 proses utama dari inovasi ya. Nanti habis ini kita bahas satu-satu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ya ada, Pak.
Oke, baik. Kita mulai dari proses ini apa saja bagian-bagiannya. Pada bagian ideas and solution atau ide dan solusi, maka kita harus melakukan beberapa hal berikut ini. Ada persona mapping, ada teknologi mapping, itu pembahasannya nanti lebih lanjut. Di business proposition ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Apa produk atau layanan yang kita berikan? Siapa saja pengguna yang kita jadikan sasaran? Mengapa mereka akan menggunakan produknya dan bagaimana bisnismu ini akan menghasilkan uang? Setelah itu kita lihat business feasibility. Jadi kalau misalkan business proposition ini hanya terfokus pada internal rencana bisnismu, kalau di business feasibility ini kita lebih bisa harus melihat keluar. Bagaimana industri yang ada sekarang? Sudah banyak pesaing atau belum? Apakah sudah red ocean atau masih blue ocean? Pasarnya bagaimana? Mereka siap menerima produk baru atau enggak? Produk kamu gimana? Value-nya gimana? Saingan kamu gimana? Apa yang membedakan produk kamu dari produk yang lain? Bagaimana perusahaan kamu berjalan dan siapa saja yang kamu jadikan tim utama kamu untuk berjuang. Itu ada di bagian business feasibility. Nah, setelah itu masuklah ke business plan, di mana kita melakukan pitching atau penawaran kepada investor dalam waktu singkat, dan tentu saja meskipun biasanya penawarannya singkat, perencanaannya itu butuh usaha yang mendalam. Oke, kita bahas dari langkah pertama, ide dan solusi ya. Nah, ide dan solusi itu melibatkan persona mapping atau pemetaan persona dan juga teknologi mapping atau pemetaan teknologi. Dua hal itu sebenarnya menjadi satu bagian di satu proses, di mana itu mempertemukan antara kebutuhan dari calon pengguna yang di sebelah kiri. People itu orang ya. Biasanya orang-orang itu punya persepsi, cara pandang, dan punya valuasi atau cara penilaian. Orang-orang itu bisa kita turunkan menjadi beberapa persona. Apa itu persona? Anissa masih ingat apa itu persona? Pelajaran Teknopreneur tingkat 1. Kuliah semester 1. Apa itu persona? Apa ya? Kayak identitasnya gitu bukan, Pak? Kurang lebih seperti itu ya. Bagaimana kita menggolongkan orang-orang yang menjadi user kita ke dalam beberapa kategori utama. Misalkan kita identifikasikan user kita atau orang-orang yang menjadi target pasar kita atau orang-orang yang punya masalah yang bisa kita selesaikan itu, anggaplah sebagai supir angkot, itu satu persona. Supir andong, itu satu persona. Kemudian ibu rumah tangga, itu satu persona. Jadi kita menggambarkan orang-orang secara umum itu ke dalam sifat-sifat yang lebih detail, tapi masih cukup umum, tapi masih bisa mewakili grupnya atau kelompoknya seperti itu. Sehingga kita bisa bilang bahwa solusi ini ditargetkan kepada mahasiswa putri Islam, mungkin usia 20-25 gitu. Dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka, kemampuan mereka membelinya, kesukaan mereka, serta bagaimana mereka berinteraksi atau apa kesulitan mereka. Nah, kayak gitu. Itu cara kita bikin persona. Dipertemukan dengan apa? Dipertemukan dengan teknologi mapping. Ini ketika kita punya ide. Ketika kita punya suatu ide cemerlang bahwa kayaknya asik nih kalau ada alat ini atau ada teknologi ini atau ada solusi ini. Kita tuangkan menjadi konsep, kemudian kita buatkan menjadi suatu peta teknologi. Apa itu maksudnya peta teknologi? Peta teknologi itu kita memetakan sekarang teknologi pendukungnya sudah ada semua atau belum, bagaimana kita memastikan bahwa solusi ini bisa bekerja dengan baik. Solusi ini memberikan dampak positif, bisa dipakai buat apa saja. Nah, itu yang dilihat. Dan itu yang dibenturkan antara kebutuhan orang dengan ide kita. Setelah kita bisa temukan masing-masing persona dengan masing-masing masalahnya, serta usulan ide dan juga solusi kita, disitulah diperoleh hasilnya potensi dari solusi. Tentu saja tidak selalu yang namanya solusi pertama itu adalah solusi yang terbaik. Kadang-kadang yang namanya ide itu harus diputar berapa kali. Yang namanya persona itu harus diputar berapa kali. Diputar gimana? Diputar untuk mencari kombinasi yang terbaik. Diputar untuk mencari istilahnya winning combination-nya bagaimana. Dan itu yang biasanya butuh beberapa iterasi.
Kembali lagi ke inovasi ya. Jadi yang namanya inovasi itu bukan proses sekali jalan. Biasanya memang dia iterasi. Coba A nggak jalan, oke A,5 nggak jalan, A,7 nggak jalan, B nggak jalan, B,7 baru jalan, oke B,7 kita pakai. Kayak gitu. Nah, jadi ini adalah bagaimana cara kita melakukan idea mapping. Jadi bagaimana kita melakukan teknologi mapping lebih lengkapnya ya. Jadi kita membongkar ide untuk mencari tahu apa saja yang bisa dipengaruhi oleh ide tersebut. Apa yang dilakukan oleh ide Anda? Apa yang istimewa tentang ide Anda? Apa saja pesaingnya? Bagaimana efek yang diberikannya? Apa yang membuat dia bisa memberikan efek tersebut? Apa yang penting bagi ide tersebut agar dia bisa beroperasi dan apa saja batasannya? Nah, ini adalah pemetaan teknologi. Dari ide kita itu komponen-komponennya ini. Kemudian ini adalah market research. Dari persona mapping, kita harus deskripsikan community-nya. Siapa saja penggunanya, siapa saja orang-orang yang ahli di bidangnya, siapa saja orang-orang yang bisa mendorong orang lain buat memakainya, apa saja kebutuhan mereka, apa hasil yang mereka harapkan, dan keinginan mereka itu seperti apa terhadap pengalaman dalam penggunaan produk atau layanannya. Itu yang kita petakan, itu yang kita sebut persona mapping. Oh, supir angkot pengen naik gaji. Oh, supir andong pengen naik gaji dan kuda yang lebih cepat. Kita bisa ngasih apa ya? Bagaimana caranya supir angkot dan supir andong bisa naik gaji? Apalagi sekarang udah banyak ojek online. Nah, itulah. Silakan dipetakan, dikombinasikan dengan solusi kita, misalkan seperti itu. Oke. Di selanjutnya, setelah kita berhasil melakukan pemetaan terhadap kedua aspek tadi, maka kita menghubungkan teknologi dari sudut pandang teknologi mapping dan juga persona dari sudut pandang komunitas atau community mapping, kita gabungkan sehingga kita bisa melihat apa efeknya dari istilahnya teknologi push. Kita bisa memasarkan produk baru dari teknologi baru yang kita temukan, dikombinasikan atau dibandingkan dengan market pool atau kebutuhan dari pasar. Kita bisa jual nih perangkap tikus yang bisa ngejar tikusnya sendiri. Pasar mau beli nggak? Orang mau beli nggak barang yang lari-lari di lantai ngejar tikus? Habis ada tikus lari, terus perangkap kita ngejar sendiri. Orang bakal beli nggak? Nah, dari hasilnya, hasil pertemuan kedua aspek tersebut, bagaimana cara pandang mereka, bagaimana teknologi kita bekerja, disitulah di mana biasanya dihasilkan value atau nilai. Tentunya dengan mempertimbangkan daya terima pasar dan juga daya dukung teknologi. Kadang-kadang ada juga yang menghasilkan kombinasi dari beberapa teknologi yang berbeda atau pasar sehingga bisa membentuk suatu solusi baru. Nah, itulah pertemuan antara persona dengan teknologi. Nah, itulah kita harus selalu memperbaiki idenya. Sebentar. Karena itu kita harus senantiasa memperbaiki idenya sampai menjadi cukup kuat. Tentunya itu butuh investigasi lebih lanjut. Ini tadi masih di bagian teknologi ya. Bagaimana cara kita menjalankan atau bagaimana cara kita memberikan value? Bagaimana cara kita memberikan layanan? Bagaimana cara kita memberikan solusi? Diiriskan dengan siapa yang bakal membutuhkan solusi tersebut. Siapa yang bakal bisa menghargai apa yang diberikan oleh teknologi kita atau layanan kita. Nah, hal yang perlu diingat adalah bahwa semua inovasi itu mulainya sebagai invensi atau penemuan. Tapi tidak semua invensi adalah inovasi. Tidak semua invensi itu dikembangkan sampai menjadi inovasi. Hal yang sama juga seperti itu. Komersialisasi biasanya dimulai dengan inovasi. Tapi tidak semua inovasi tidak bisa dikomersialisasi. Dari dua kalimat ini coba Anissa bahas kenapa kira-kira seperti ini. Silakan. Kenapa semua inovasi dimulai dari invensi, tapi tidak semua invensi adalah inovasi? Kan invensi itu penemuan ya, Pak. Iya, benar.
Jadi kenapa semua inovasi berawal dari penemuan, tapi tidak semua penemuan berawal dari inovasi gitu? Tidak Karena semua penemuan berakhir jadi inovasi. oh ya, Mm-mm. karena kalau penemuan itu kan condong subjektif ya ke orang-orang yang memang biasanya mereka baru tahu gitu dan kadang belum survei gitu apakah inovasi yang mereka temukan atau penemuan gitu, penemuan yang mereka lakukan itu sebuah hal baru gitu kan. Kayak misalkan saya ngerjain otomasi buat sistem hidroponik gitu. Bagi saya itu baru gitu kan penemuan, tapi ketika dicari, oh itu bukan hal baru lagi gitu, bukan inovasi yang wah gitu kan. Oke. Terus? Terus yang bawahnya itu, oh ya, eh, komersialisasi. Mm-mm. Bentar, dibaca dulu. Semua inovasi bisa. Oh ya, untuk masalah komersialisasi Mm-mm. itu kenapa tidak semua inovasi tidak bisa tidak semua inovasi bisa dikomersialisasi karena itu kita kembali ke kebutuhan pasar gitu. Terus juga misalkan ketika kita sudah memunculkan sebuah inovasi yang ya mungkin bagi kita menarik, tapi kalau misalkan konsumen gak butuh itu ya udah gitu. Maksudnya akan tenggelam juga produk kita gitu dan ya sudah akhirnya inovasi itu hanya akan hebat di apa ya bagi kita aja gitu atau paling mentok ya jadi apa ya pasarnya kecil lah gitu kalau Mm-mm. tidak sesuai gitu itu sih Oke. Pak kalau kata saya. Ya, memang benar seperti itu ya kurang lebih. Jadi memang proses dari inovasi dari invensi menjadi inovasi menjadi komersialisasi itu seperti saringan. Seperti yang Anissa bilang tadi. Beberapa saringan utamanya termasuk dari utamanya ya dari invensi menjadi inovasi adalah apakah invensi tersebut bisa menjadi solusi. Kalau dia bisa menjadi solusi, maka dia bisa menjadi inovasi. Itu saringan pertama. Saringan kedua, dari inovasi menjadi komersialisasi adalah dia menjadi solusi buat siapa. Buat siapa ini bisa ngasih duit berapa ke kita. Karena inti komersialisasi itu sebenarnya. Kadang-kadang kalau pasar kita tidak siap menerima atau pasar kita tidak bisa membeli, ya percuma. Memang dia bisa menyelesaikan masalah. Tapi yang bermasalah gak bisa beli, gak bisa bayar. Ya percuma juga itu gak bisa. Jadi kurang lebih seperti yang Anissa sampaikan tadi memang benar seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau enggak? Tidak Pak sudah. Oke, baik kita lanjutkan. Selanjutnya adalah sebentar. Selanjutnya adalah langkah kedua. Kita masuk ke dalam penawaran bisnis. Nah, memang yang namanya inovasi itu tidak bisa dilepaskan jadi bisnis ya, karena inovasi itu adalah penghubung tadi seperti yang kita bisa bahas dari awal. Yang namanya inovasi itu adalah penghubung invensi atau penemuan menjadi bisnis. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan pada penawaran bisnis? Tadi kita sudah bahas di depan, produk atau layanan kita ini apa? Siapa penggunanya? Mengapa mereka perlu pakai produk ini? Dan bagaimana produk ini bisa memberikan keuntungan bagi kita? Bagaimana bisnis ini bisa menghasilkan keuntungan bagi kita? Nah, pada dasarnya proses dari usulan bisnis atau bisnis proposition itu sifatnya juga iteratif. Apa itu iteratif? Ada siklusnya ya, muter. Jadi itu bukan suatu kegiatan dari awal lurus sampai akhir linear selesai, habis selesai, tidak perlu kita perbaiki lagi. Business proposition atau usulan bisnis itu sifatnya iteratif atau selalu berulang. Dari solusi, inovasi kita yang sudah menjadi solusi, kita jadikan usulan bisnis, kemudian kita lihat bagaimana bisnis kita bisa mempengaruhi komunitas atau mungkin pelaku bisnis yang lain. Setelah itu kita lihat apa yang ditawarkan oleh bisnis kita. Merancang usulan bisnis yang bagus itu memperkuat jalur menuju komersialisasi. Nah, ini ya, apa saja yang perlu dirumuskan untuk mendukung usulan bisnis bagi solusi kita. Apa sebenarnya produk kita? Apa yang dilakukan produk kita ini? Apa ini yang perlu dijawab? Termasuk
Apa yang membuat produk kita berbeda dari yang lain? What? Apa yang membuat produk kita istimewa itu di sini. Setelah itu who, siapa? Siapa yang menjadi target customer kita? Hasil dari market research kita bilang apa? Siapa ini yang bakal beli produk kita? Apakah kebutuhan target customer kita itu cukup kuat? Istilahnya mereka benar-benar butuh gitu. Sampai mereka akan membeli produk kita. Nah, itu yang perlu dilihat. Ya. Nah, setelah itu mengapa target customer kita atau sasaran dari pelanggan kita menggunakan produk kita? Apa yang bisa kita berikan bagi pelanggan? Value proposition-nya apa? Apa yang bisa kita tawarkan? Value atau nilai apa yang bisa kita berikan kepada pelanggan? Kenapa mereka mau? Kenapa mereka harus mau pakai produk kita? Misalkan Gojek gitu. Kenapa mereka mau pakai Gojek? Karena kalau pakai angkot lama, nggak enak, nggak nyaman, nggak cepat. Nunggunya juga nggak pasti gitu ya. Jawaban-jawaban seperti itu yang kita harus bisa rumuskan. Kemudian pertanyaan terakhir, how? Bagaimana? Bagaimana perusahaan kita atau bisnis kita menghasilkan uang? Ada value capture mechanism. Bagaimana perusahaan kita bisa mendapatkan value atau nilai? Is the product pricing consistent? Apakah harga yang kita berikan pada produk kita sesuai dengan nilai yang kita berikan kepada user? Itu kadang-kadang menjadi pertanyaan utama yang harus dijawab. Dan sifatnya subjektif, tergantung user. iPhone X misalkan, harganya 12 juta, kayak harga laptop baru. Apakah ada value di situ? Kalau kita bicara dengan orang-orang yang memang nggak suka pakai Apple karena harganya terlalu mahal, ya tidak ada. Tapi buat para pengguna Apple selama ini yang istilahnya sudah menjadikan Apple sebagai bagian dari gaya hidup mereka, lifestyle, harga segitu ya wajar gitu. Buat para Apple fanboy, pengikut Apple, ya yang istilahnya udah cukup banyak gitu ya. Anggaplah 20% aja dari Apple fanboy semuanya beli iPhone X, ya udah balik modal itu nanti si Apple. Kurang lebih seperti itu. Karena value-nya bukan hanya pada di produk, tapi value yang ditawarkan oleh iPhone itu ada di lifestyle, prestige, dan juga layanan-layanan lain yang terhubung dengan layanan Apple. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita harus membuat influence diagram. Apa itu influence diagram? Influence diagram itu adalah diagram pengaruh. Pengaruh apa? Pengaruh terhadap bisnis. Apa saja yang kira-kira bisa mempengaruhi bisnis kita? Anggaplah kita lihat diagram ini ya, kita lihat titik tengahnya, anggaplah ada di sales productivity, produktivitas sales. Apa saja yang mempengaruhi produktivitas sales? Panah-panahnya nih. Panah masuk itu berarti dipengaruhi, panah keluar berarti mempengaruhi. Misalkan produktivitas sales, semakin meningkat tingkat produktivitas seorang sales, maka dia akan meningkatkan kompensasi individual, ada bonus individunya. Individual compensation ini akan meningkatkan motivasi untuk bekerja sehingga produktivitasnya meningkat. Ini jadi siklus ya. Saya menghargai pekerjaan Anissa, Anissa bekerja buat saya, Anissa jadi semangat bekerja, kinerja Anissa jadi lebih baik, karena itu kompensasinya juga akan selalu meningkat. Nah, ini contoh satu siklus kecil. Ada juga hal-hal lain yang mempengaruhi sales productivity, misalkan skills dari salesnya. Nah, ini semakin tinggi salesnya, produktivitasnya semakin tinggi juga. Nah, ini bisa dibikin sendiri. Apa saja yang kira-kira bisa mempengaruhi? Itu tidak hanya untuk internalnya saja. Faktor-faktor dari eksternal juga mempengaruhi. Seperti misalkan ada di sini reputasi perusahaan, ada di sini keuntungan perusahaan, ada di sini biaya-biaya yang dikeluarkan. Kalau misalkan kita mau bikin influence diagram, kita juga bisa bikin, anggaplah ada pengaruh dari pemerintah atau ada pengaruh dari komunitas-komunitas yang memang menjadi stakeholder dari bisnis kita atau produk kita. Ini bisa dilihat lebih lanjut lagi di causal loop diagram di Wikipedia. Ini adalah salah satu contoh dari bagaimana suatu model yang menggambarkan naik turunnya dari suatu perusahaan asuransi jiwa.
Karena memang asuransi jiwa itu sangat tergantung kepada sales ya. Bagaimana sales itu bisa menjual paket-paket asuransi jiwa kepada yang membutuhkan. Gimana cara mereka menawarkan, pendekatannya gimana, salesnya gimana, servisnya gimana, dan yang lain-lain. Oke, jadi kita harus menggambarkan bisnis influence atau pengaruh bisnis ini untuk mendapatkan atau untuk mendefinisikan penawaran kita itu apakah dia sebagai suatu fitur, suatu produk, atau suatu bisnis. Fitur itu kalau misalkan perusahaan kita atau usaha kita itu nanti berupa hasil kerjasama. Ini yang paling mungkin terjadi. Karena biasanya ya sudah kita kerjasama sama perusahaan lain, terus produk kita jadi fitur dari produk lain gitu ya. Tapi kalau di situ itu sebenarnya nggak terlalu bagus kondisinya karena kita tidak memegang secara eksklusif dari hak atas karya intelektual ya, intellectual property kita. Kita jadi milik bersama. Nanti kalau misalkan kita pecah kongsi, ngaturnya disusah, produknya berantakan lagi dan yang lain-lain. Misalkan Anissa bikin kontrol hidroponik. Oke, tapi nanti untuk komersialisasinya Anissa kerjasama sama Pak Mulki buat bikin IoT-nya, sehingga bisa dikendalikan lewat handphone. Itu nanti jadi joint venture atau kerjasama Anissa dengan Pak Mulki. Apakah Anissa pemilik solusinya? Tidak. Apakah Pak Mulki pemilik solusinya? Enggak juga. Jadi kalau misalkan suatu hari Pak Mulki sama Anissa berantem, ya produk itu hilang gitu. Dibungkus ulang jadinya nanti. Nah, kalau misalkan ada produk, nah, produk itu jadi pengembangan produknya itu bisa dianggap sebagai salah satu hasil dari bisnis yang kita kerjakan. Jadi pertama, tidak ada market channel, tidak ada cara kita menjual produk kita ke pasar. Nah, dan produk kita harus dijual bersama dengan produk lain atau dibundling. Apa contohnya bundling? Kayak misalkan, ada contoh bundling yang Anissa tahu nggak? Kayak misalkan beli 2 pasta gigi dapat tumbler gitu. Itu bonus, itu bonus. Oh, Contoh bundling itu paling gampang, misalkan Anissa beli modem WiFi. Itu biasanya udah bundling sama nomornya. Beli modem WiFi 4G, langsung dapat SIM card 4G-nya. Itu contoh bundling. Kenapa modem WiFi 4G dijual sama ininya, sama apanya, sama SIM card-nya? Karena SIM card-nya itu khusus biasanya. SIM card buat modem itu dia sudah di program untuk paket data doang. Dan dia berbeda cara kerjanya dengan SIM card biasa yang lain. Nah, itu contoh bundling. Kalau dia tidak dibundling, maka dia akan susah untuk dijual. Nggak ada orang yang beli, ya sekarang itu modelnya bundling lah ya, biasanya kalau bundling lebih murah. Nggak ada orang yang beli, anggaplah SIM card buat paket data doang. Biasanya SIM card itu nempel di HP soalnya. Tapi kalau untuk rumah, biasanya mereka kalau beli SIM card pasti butuh alatnya juga untuk menjadi WiFi. Karena itu biasanya mereka dijual dijadikan satu. Yang paling banyak kerjasama kayak gitu tuh biasanya modem-modem Cina lah ya, Huawei bundling sama Excel gitu kalau punya saya itu kayak gitu. Dan yang lain-lain. Okay. Kemudian ada small atau niche bisnis, bisnis kecil. Nah, jadi bisnis kecil ini biasanya kalau misalkan pasar kita kecil, kemudian produk line extension-nya itu terbatas. Jadi kita tidak menawarkan penambahan produk kita. Produk kita tidak bisa ditambahkan. Ya udah, produknya sederhana, pasarnya sederhana, kemudian kemampuannya terbatas untuk produk kita agar bisa digunakan atau diterima oleh pasar yang lain. Contoh niche market apa? Misalkan Anissa jual knalpot Vespa. Jual knalpot Vespa tua. Kenapa niche market? Karena sekarang orang lebih banyak pakai bebek daripada pakai Vespa. Niche itu ceruk ya, kalau misalkan di bahasa teknopreneur awal kita dulu. Pasar ceruk istilahnya seperti itu. Kenapa ceruk? Ya ceruk itu kecil, susah dilihat, penghuninya juga dikit. Tapi kalau misalkan jadi penguasa niche market juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita yang penguasanya.
Nah, itu pasar terbatas. Misalkan Anissa punya hobi apa yang aneh? Apa ya? Nggak ada, Pak. Ya, harus punya lah. Misalkan hobi aneh saya itu ngumpulin gamebot gitu ya. Gamebot itu waktu zaman saya masih kecil itu ya game banget lah. Ya ngumpulin gamebot. Jadi kalau misalkan sekarang tiba-tiba ada orang jual gamebot lagi, pasarnya pasti ya penggemar-penggemar gamebot kayak saya gitu. Itu contoh niche market. Kayak misalkan Pak Mulki masih vaping nggak ya? Vape itu contoh niche market gitu. Karena dia pasarnya sangat terbatas, hanya menarget orang-orang yang memang vaping. Sedangkan apalagi sekarang vaping semakin bahaya gitu, semakin sedikit lagi tuh yang pakai vaping. Itu semakin kecil lagi tuh pasarnya. Nah, itu mungkin sudah bukan niche market lagi, malah menjadi pasar yang terancam punah gitu. Ya, tapi itulah contoh niche market. Karena gimana-gimana pasar dari perokok umumnya itu masih lebih banyak daripada pasar pengguna vape. Nah, itu contoh niche market. Nah, oke. Kemudian kalau misalkan kita membangun large business atau bisnis besar. Bisnis besar itu biasanya akhirnya itu IPO ya, Initial Product Offering. Kita buka perusahaan kita di pasar saham atau akuisisi. Akuisisi itu kalau misalkan bisnis kita dibeli oleh bisnis lain. Ya, itu akuisisi itu biasanya jadi targetnya itu adalah agar bisnisnya itu dibeli oleh perusahaan lain atau bisa jadi produk yang sifatnya TBK itu terbuka di pasar saham IPO. Kayak misalkan Gojek. Gojek habis ini mau merger dengan Tokopedia dan keduanya mau buka investasi ya. Mereka mau buka pasar saham. Mereka mau ya rilis saham stoknya di pasar saham. Nah, itu contoh perusahaan besar di mana memang target akhirnya pasti ya itulah buka di pasar saham atau dibeli perusahaan lain. Nah, ciri khasnya apa? Kalau misalkan dia menguasai beberapa aset. Asetnya bisa apa? Banyak. Mesin, kendaraan, mobil, bahkan kadang-kadang intellectual property itu termasuk aset. Kayak misalkan BlackBerry. Kenapa BlackBerry itu bisa bertahan cukup lama? Sampai sekarang masih ada kan BlackBerry ya? Dia habis ini mau ngerilis HP baru kalau saya nggak salah ingat BlackBerry itu. Kenapa BlackBerry bisa selamat? Kenapa BlackBerry bisa bertahan? Karena dia punya banyak aset. Aset produksi handphonenya di negara-negara berkembang banyak. Servernya banyak. Kemudian patennya juga banyak. Itu yang membuat BlackBerry bertahan meskipun mereka sudah nggak punya produk. Dan itu bisa membuat mereka mengumpulkan biaya untuk ya istilahnya second coming lah ya. Untuk kebangkitan kedua. Kemudian mereka punya viable supply chain. Jadi supply chain-nya yang memastikan produk mereka bisa dibangun itu masih ada. Udah jelas supply-nya dari mana dan tidak musiman, selalu bisa diandalkan sehingga produksi mereka bisa dijaga. Nah, selain itu mereka juga punya pasar yang selalu berkembang. Baik itu pasar primer atau pasar utama maupun pasar sekunder ya, pasar tambahan ya. Ini contoh-contoh bisnis yang sifatnya besar-besar. Oke, apakah proposal bisnis kita cukup kuat untuk membutuhkan investigasi atau penyelidikan lebih mendalam? Disinilah kita harus mengiris antara proposal bisnis kita, usulan bisnis kita, dikombinasikan dengan hasil dari teknologi mapping berupa sebab dan akibat, serta bagaimana dikombinasikan juga dengan persona mapping, bagaimana persepsi masyarakat dan juga penghargaan pengguna terhadap produk kita. Hasil dari langkah kedua, kita iriskan dengan hasil dari langkah pertama. Sehingga kita bisa meningkatkan kualitas dari usulan bisnis dan solusi dengan proses iterasi tadi. Kita ulang, dan mungkin kita masih tetap harus memeriksa lagi apakah teknologi kita sudah sesuai dengan usulan bisnis kita atau apakah usulan bisnis kita sudah sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, itu ya agar kita bisa mendapatkan irisan optimal ketiganya di tengah ini. Seperti itu. Kadang-kadang bisnis proposition-nya cocok dengan teknologinya, tapi pasar tidak siap menerima. Itu juga tidak kita harapkan. Kadang-kadang bisnis proposition-nya sesuai dengan permintaan pasar, tapi teknologinya nggak ngejar. Itu yang nggak kita harapkan juga. Yang kita cari adalah sweet spot-nya ya.
titik manis yang ada di tengah-tengah ini. Gimana kita bisa mengkombinasikan secara optimal antara kebutuhan pasar dengan teknologi yang kita miliki atau solusi yang kita miliki dengan usulan bisnisnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak terhadap usulan bisnis atau business proposition? Ada, Pak. Baik, kalau gitu kita lanjutkan ke langkah ketiga, yakni studi kelayakan. Studi kelayakan itu termasuk salah satu langkah yang harus dilakukan ketika sebelum kita melakukan bisnis planning, ya, perencanaan bisnis. Jadi apa saja yang perlu dilihat? Jadi kita bisa pisahkan apa yang harus kita amati ke dalam 4 kuadran berikut ini. Kombinasi antara domain pasar, domain industri, tingkat makro, dengan tingkat mikro. Kita mulai dari kiri atas ya, domain pasar. Secara makro, apa yang harus kita lihat? Market attractiveness. Berapa total keuntungan potensial yang bisa kita dapatkan kalau kita masuk pasar itu. Kalau kita sudah masuk pasar itu, kita bisa masuk pasar yang lain atau enggak. Berapa potensi keuntungan kita? Itu dari tingkat makro. Kalau dari tingkat mikronya, ini langsung mengerucut secara spesifik ke segmen pasar yang kita target. Apa keuntungannya dan bagaimana mereka menariknya. Bagaimana mereka menarik itu maksudnya, kalau mereka udah beli produk kita, apakah mereka akan terus menggunakan produk kita? Apakah mereka tipikal consumer loyal? Apakah apakah mereka menggunakan produk-produk pesaing kita? Itu yang perlu kita cek. Bagaimana persona mereka, apa kebutuhan mereka, dan apa yang mereka inginkan. Kalau sudah, kita cek di domain industri. Industri attractiveness itu adalah ketika kita ingin masuk ke dalam industri tersebut. Ada Porter's Five Forces. Anissa tahu Porter's Five Forces itu apa saja? 5 gaya atau 5 kekuatan yang menggerakkan pasar. Enggak, Pak. Enggak tahu. Nah, itu jadi PR ya. Nanti saya buatin tasnya, tolong dibuat apa itu Porter's Five Forces. Tolong ditulis, nanti dicari aja dari Wikipedia atau dari artikel-artikel di internet. Porter's Five Forces itu apa? 5 kekuatannya itu apa saja? Dan kenapa dia bisa menggambarkan kenapa suatu industri itu menarik atau tidak. Nah, itu nanti silakan dikerjakan. Oke. Nah, kemudian kalau secara tingkat mikro, maka yang dilihat adalah keuntungan yang sifatnya sustainable atau keunggulan yang sifatnya sustainable. Kita bisa atau tidak mempertahankan keunggulan kita dari sisi diferensiasi produk dan aset intelektual. Mudah nggak kita produk kita ditiru orang lain? Kalau mudah, waduh jangan. Orang lain mudah nggak untuk masuk pasar ini? Orang lain mudah nggak untuk menjadi peniru kita? Sebisa mungkin kita tetap harus menjaga agar kita tetap bisa unggul dari calon-calon pesaing kita di masa depan. 4 hal ini itu dapat memberikan kita gambaran dari kelayakan bisnis kita ditinjau dari sudut pandang produk, industri, dan juga pasar. Produk itu yang warna biru ini, industri yang warna hijau, pasar dari yang warna kuning dan coklat. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Baik. Selanjutnya adalah bagaimana kita ada domain yang sebenarnya belum terbahas di situ ya. Ya ini adalah tim domain. Tim domain itu bagaimana kita mengembangkan tim internal kita. Siapa saja orang-orang yang mau kita rekrut di pertama kali. Jadi mungkin Anissa ingat kalau misalkan kita membuat suatu pitch deck, salah satu poin yang penting adalah winning team. Siapa saja orang-orang di perusahaan kita atau di bisnis kita yang bisa membuat bisnis kita ini sukses. Apa keuntungan, apa keunggulan, apa kemampuan yang dimiliki oleh personal inti kita sehingga bisnis kita ini bisa sukses.
Misalkan Anissa punya catering, chefnya siapa? Pengalamannya dia apa? Prestasinya dia apa saja? Siapa yang bagian ekspedisinya? Pengalaman dia apa? Sekolah dia di mana? Pernah dapat prestasi apa saja? Kemudian mereka semua sepaham atau enggak dengan Anissa? Mereka punya value yang sama atau tidak? Mereka ingin memberikan makanan sehat yang murah tapi berteknologi tinggi ke orang-orang atau enggak? Ya, nilai-nilai seperti itu yang perlu dipantau atau ditinjau dari domain tim atau kelompok. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ini adalah beberapa hal yang perlu ditinjau untuk mendukung studi kelayakan apabila kita ingin memulai bisnis yang didasarkan kepada inovasi. Yakni ada pasar, ada industri, ada produk, dan secara internal ada perusahaan atau ada tim kita. Seperti itu. Tidak ada, Pak. Oke, Sudah baik. cukup. Nah, ini adalah langkah terakhir. Ya, ini adalah perencanaan bisnis itu sendiri. Nah, perencanaan bisnis itu kita mulai dengan investor pitch yang bisa mendukung kita melakukan in-depth planning ya, perencanaan nilai lebih mendetail. Kalau misalkan kita ingin melakukan presentasi kepada investor, maka kita harus menggunakan grafik-grafik sebagai cara bagi kita untuk menampilkan rencana kerja bisnis kita itu seperti apa. Nah, coba di sini dilihat bagaimana cara kita menyampaikan ide atau konsep bisnis kita pada investor. Semakin ke bawah, presentasi kita itu semakin menarik dan semakin mudah diingat. Yang paling cupu itu pakai teks biasa. Teks biasa itu kayak gini, lempeng semua ya, lempeng semua, nggak ada bedanya. Kemudian yang tingkat kedua adalah text with clearly marked headings. Teksnya ada judul-judulnya sehingga lebih jelas, tapi dia masih level bawah. Level menengah itu kalau misalkan kita sudah menggunakan bullet points, poin-poin seperti ini, atau tabel yang jelas kiri kanan apa, tengah apa. Yang lebih mudah diingat, dipahami, dan menimbulkan pemahaman secara intuitif itu adalah penggunaan graph, chart, diagram, dan gambar. Keuntungan, cash flow, kasih diagram garis. Penguasaan pasar atau target pasar, kasih diagram pie yang lingkaran. Kemudian keuntungan tahunan digambarkan pakai diagram batang. Nah, hal-hal penggunaan grafik dan gambar itu meningkatkan pemahaman ya, meningkatkan pemahaman kita atau pemahaman investor terhadap rencana bisnis kita. Tim kita kasih foto, kasih pencapaian, kasih gambar medali, kasih sertifikat. Ya, hal-hal seperti itu yang membuat presentasi kepada investor itu lebih menarik. Kenapa presentasi kepada investor dibuat semenarik mungkin? Karena bukan cuma kita yang ingin dapat uang dari investor. Investor itu pasti akan mencari istilahnya kumpulan telur emas, telur emas dari kumpulan telur-telur biasa yang lain. Makanya kita harus bisa membuat investor itu tertarik dengan rencana bisnis kita dengan selain dengan konten yang bagus, tapi harus juga didampingi atau disandingkan dengan penyampaian yang menarik. Oke, nah ini adalah pitch deck. Poin-poin penting dari suatu pitch deck. Nah ini tolong dijadikan tugas juga, tapi dikumpulinnya nanti mungkin di akhir kita jadikan ini untuk UAS ya. Tolong disiapkan dari sekarang. Kenapa saya pengen Anissa buat pitch deck? Karena sampai kapanpun, bahkan di perusahaan startup saya yang sekarang, yang namanya pitch deck itu harus siap. Apalagi kalau kita masih mencari investor. Apa saja isi dari pitch deck? Yang pertama adalah solusi. Solusi itu berisi value proposition atau value yang kita tawarkan, beserta dengan keunggulan produk kita dibandingkan pesaing-pesaing yang lain. Setelah itu ada bisnis model. Bisnis model itu bisa menggunakan bisnis canvas atau disederhanakan lagi menggunakan lean canvas. Anissa tahu lean canvas? Enggak, Pak. Nah, nanti
Tolong dicari tahu. Berarti tugasnya buat minggu depan 2 tadi ya. Ada Porter's Five Forces sama Lean Canvas. Jadi singkat aja, Lean Canvas itu adalah pengembangan dari bisnis model Canvas. Kalau bisnis model Canvas tahu ya? Tahu, Pak. Nah, kalau bisnis model Canvas itu untuk menggambarkan bisnis yang sudah mature, sudah dewasa. Kita menggambarkan bagaimana Google menjalankan bisnis menggunakan bisnis model Canvas itu mudah karena bisnis mereka sudah mature, sudah jelas proses-proses utamanya apa saja. Buat startup, biasanya kita menggunakan bisnis model Canvas yang sudah dimodifikasi menjadi Lean Canvas. Nah, Lean Canvas inilah yang biasanya menjadi bisnis model bagi startup-startup yang baru berdiri. Di situ digambarkan bagaimana kita mendapatkan value atau bagaimana kita mendapatkan revenue. Apa yang kita berikan ke pasar, pasar memberikan revenue ke kita lewat mana, seperti itu. Kemudian ada market dan industri. Nah, pasar kita yang kita target itu seperti apa? Berapa orang pengguna yang kita target? Size pasarnya berapa? Dalam bentuk rupiah, keuntungannya berapa tahun? Kemudian segmentasinya gimana? Kita pisahkan target pasar kita menjadi beberapa bagian. Mungkin ada target pasar untuk pelajar SMA, ada target pasar untuk mahasiswa, misalkan seperti itu. Kemudian bagaimana pertumbuhannya? Pertumbuhannya apa maksudnya? Pertumbuhannya itu misalkan pasar kita awalnya untuk daerah Bandung. Pada tahun berapa target pasar kita meluas sampai Jawa Barat? Pada tahun keberapa target pasar kita meluas sampai Indonesia, misalkan seperti itu. Apakah bisa? Bisa. Produk Indonesia yang ke Amerika juga banyak gitu ya, apalagi produk-produk distro. Ada banyak yang sukses. Itu yang harus kita cari tahu. Mereka pada tahun keberapa bisa melakukan pemekaran pasar dan yang lain-lain. Setelah itu ada stage of development atau tahapan-tahapan pengembangan. Industri kita udah sampai segimana? Pengembangannya udah sampai mana? Pada tahun keberapa industri kita akan dikembangkan sampai mana? Oke, kemudian ada slide terkait kompetisi. Siapa pesaing-pesaing kita? Bagaimana kinerja mereka? Bagaimana keuntungan mereka? Target kita ingin mendapatkan keuntungan berapa, mengambil porsi pasar dari mereka berapa persen. Tentunya itu harus didukung oleh marketing dan sales. Gimana cara kita memasarkan produk kita sehingga tadi kita bisa mengalahkan kompetitor kita dan mendapatkan keuntungan dari pasar yang kita target. Nah, setelah itu ada tentang operation. Rencana bisnis kita, milestone, target pencapaian kita gimana? Kita mau mengembangkan apa tahun keberapa? Inovasi-inovasi apa pada beberapa tahun ke depan yang kita rencanakan agar bisnis kita bisa tetap berjalan? Atau mungkin secara dilihat ke belakang, bagaimana bisnis kita sudah berjalan selama ini dan dengan inovasi apa saja, sudah dapat keuntungan berapa? Ada yang melihat ke belakangnya sehingga investor bisa melihat value-nya, ada juga perencanaan ke depannya sehingga investor merasa masih ada kesempatan atau masih ada peluang bagi bisnis kita untuk berkembang. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah finance atau keuntungan. Ini tadi secara historis ke belakang keuntungan kita bagaimana, cash flow-nya baik atau tidak, terus proyeksi 5 tahun ke depan bagaimana? Keuntungan kita meningkat seberapa banyak pada 5 tahun ke depan? Kalau kita butuh modal berapa untuk mencapai tujuan-tujuan utama atau key milestone kita? Nah, ini yang tadi yang saya bilang winning team selalu butuh informasi tentang bagaimana perusahaan kita berjalan, bagaimana manajemennya, siapa CEO-nya, siapa chef-nya, siapa bagian logistiknya, pengalaman mereka masing-masing apa yang membuat kira-kira mereka bisa berkontribusi terhadap pencapaian dari bisnis kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biasanya pitch deck itu tidak lebih panjang dari 10 slide. 10 slide, anggaplah 12 slide bersama judul. Itu yang biasanya saya ajarkan di Tell You dulu, waktu saya masih ngejar technopreneurship di sana. Ada yang mau ditanyakan tidak untuk pitch deck? Enggak, Pak. Cukup jelas atau cukup bingung? Masih bingung sih sebenarnya. Ya, Tapi ditanyakanlah. Bingungnya kenapa?
apa ya? Udah sih Pak, maksudnya udah cukup, cuma harus saya baca lagi kayaknya nanti. Oke. Tapi kira-kira apa yang membuat Anissa ingin bertanya atau ingin membaca lagi? Apa penjelasan apa yang kurang jelas atau ada konsep apa yang menarik buat Anissa nanya? Bolehlah satu aja. Dari tadi Anissa nggak nanya kan soalnya. Apa ya? Oh ya, misalkan di mana ya? Gimana? Di bagian finance-nya Pak. Oke. Nah, misalkan kalau perusahaan kita baru nih, Heeh. nah terus milestone kita tuh masih terbatas banget gitu. Mm-mm. Itu apa ya? Kayak kiat apa yang kemudian akan kita masih harus kita lakukan untuk meyakinkan investor bahwa walaupun perusahaan saya ini baru, tapi saya yakinkan bahwa apa namanya, Anda tidak akan menyesal gitu menanam modal di perusahaan saya gitu. Oke, that's a good question ya. Itu pertanyaan yang bagus. Kalau misalkan memang kita baru berdiri perusahaannya, tentunya pencapaian kita di bidang ekonominya masih kurang. Nah, itulah kenapa kalau misalkan satu bagian ini masih kurang, di salah satu bagian ini masih kurang, harapannya memang bagian-bagian lain itu bisa nge-cover. Kita bisa menutupi kekurangan dari pencapaian kita karena memang perusahaan kita baru berdiri itu dengan usulan solusi yang memang kuat atau dengan bisnis model yang memang bagus atau bisa menunjukkan bahwa pasar kita itu masih blue ocean atau menunjukkan bahwa kita punya strategi ke pasar yang bagus, strategi pemasaran yang bagus. Sehingga di bagian keuangan, kalau misalkan memang secara historis kita baru berdiri 1 tahun nih, pencapaian kita masih sedikit, kita juga bisa menunjukkan proyeksi 5 tahun ke depan kita bagaimana ini dengan strategi kita atau dengan penjualan produk kita, serta rencana pemekaran pasar kita atau perluasan pasar kita. Kalau misalkan kita tidak bisa menjual sejarah, maka yang harus kita jual adalah konsep atau rencana. Jadi kita harus percaya dengan bisnis kita gitu. Kita harus optimis dengan bisnis kita. Jadi pernah ada cerita ini dari CEO saya ya, dari bos saya. Waktu itu dia mau buka perusahaan kayak sang pisangnya Kaisang gitu. Jadi dia ingin menjual dia ingin membuka satu perusahaan makanan yang menjual segala jenis pisang diapa-apain. Ada satu pertanyaan dari investor yang nggak bisa jawab dan itu membuat dia nggak jadi buka bisnis pisangnya. Anissa tahu nggak pertanyaannya apa? Apa Pak? Pisang apa yang paling enak kalau dijadiin pisang goreng? Wah, harusnya mudah ya. Kalau dia tahu pisang, harusnya mudah. Kalau dia Oh punya iya. passion tentang pisang, harusnya mudah. Tapi dia nggak. Karena itu dia nggak bisa jawab pertanyaan itu. Itu juga bisa kita jual, passion. Pengetahuan kita, product knowledge. Penguasaan kita terhadap produk yang kita jual. Itu juga bisa kita jual gitu. Oh, pisang yang enak buat kolek itu pisang ini, pisang yang enak direbus itu pisang ini, pisang yang enak digoreng itu pisang ini, pisang yang enak dijadikan palu butung, pisang hijau itu pisang ini. Dan semuanya bisa diperoleh di distro pisang saya dan penjualannya akan disesuaikan dengan musim gitu ya, musim panas waktunya jual palu butung, musim dingin atau musim hujan waktunya jual pisang goreng. Ya, jual rencana, konsep kepercayaan diri dan penguasaan terhadap produk dan pasar. Kalau misalkan memang kita belum punya modal atau kita bahkan bisnis kita belum jalan, yang kita jual konsepnya, Sa. Oke. Nah, itu caranya. Dan kamu harus yakin. Kenapa kamu harus yakin? Karena kamu harus meyakinkan orang. Sama kayak mau maju ujian aja sebenarnya. Nanti bakal diuji kesiapan kamu dalam menjalankan bisnis, bakal diuji penguasaan kamu terhadap apa yang kamu jual, bakal diuji terhadap pemahaman kamu terhadap kompetitor, bakal diuji terhadap rencana-rencana kamu nanti apa yang terjadi kalau gini kalau gitu. Kalau misalkan kamu bisa jawab semua dengan meyakinkan, maka investor akan melihat bahwa oh, kamu sudah mempertimbangkan semua aspek dalam bisnis ini dengan baik. Meskipun memang perlu banyak masukan, tapi paling tidak
kamu sudah terbayang kalau kamu dapat uang segini, ini ya capital requirements. Kalau kamu sudah dapat modal segini, apa yang akan kamu capai dengan uang tadi dalam 5 tahun ke depan? Kapan mau balik modal dengan uang segini? Seperti itu. Iya, Pak. Oke. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, good. Ada pertanyaan yang lain nggak? Ada yang masih bingung? Tidak. Kalau masih ada juga nggak apa-apa, ini udah kayak privat aja sebenarnya. Sayang kalau kamu nggak banyak nanya sebenarnya. Enggak sih, Pak. Saya cuma jadi keinget ini waktu tahun berapa ya? Kayak tahun 2019 gitu. Oke. Em, saya lupa itu. Pokoknya kita kita ikutan awalnya seminar gitu, seminar buat eh, menciptakan produk inovasi untuk Oh, mencegah stunting sama apa ya, anemia ibu hamil gitu kalau nggak salah waktu itu. oke. Make sense. Nah Terus, terus. waktu itu eh, saya sama Fikri ikutan. Terus Heeh, waktu itu dari TPH juga ada beberapa tim sih heeh, yang adik tingkat. Nah heeh. waktu itu kan kalau saya produknya itu apa ya, lupa lagi, kayak apa ya, kayak keripik lele gitu kan kalau saya. Enak Nah sekali. ya Oke, terus. kalau yang adik tingkat TPH itu Heeh, mereka ada yang bikin permen Pak dari lele, oke. permen jelly gitu. Tapi ya mereka nggak lolos waktu itu. Padahal ya ketika saya diskusi sama Fikri waktu itu, padahal permen jelly lele gitu ya, Heeh, itu kan sebuah hal yang sangat menarik gitu ya. iya sih. Dan kayaknya belum pernah ada juga permen jelly dari ikan gitu kan. Eh, Ya, itu biasanya yang saya tahu suplemen ikan itu biasanya mengandung omega 3 ya. Biasanya bentuknya kaplet diminum langsung. iya, dan biasanya anyir kan. Benar. Kalau ini Masa tuh manis aja Pak, kayak Yupi gitu. oke. Oke. Iya. Terus Jadi nggak tembus. ya, Kenapa nggak tembus? nah itu ketika pas waktu itu kita lihat pengumumannya waktu itu di websitenya, Iya. ya banyaknya yang lolos perusahaan-perusahaan juga sih. Soalnya waktu itu Oh, persyaratannya ini apa namanya? Kita bisa kita bisa bikin. menjamin kita bisa kontinuitas I gitu see. produksinya gitu. Mungkin kalau mahasiswa kan ya terbatas ruang dan Ya, waktu gitu untuk setuju sih. produktivitasnya. Benar. Kayak gitu sih. Karena itu tadi, Sa, konsepnya bagus dan memang unik, tapi sustainability-nya mungkin masih rendah. Karena Iya. pertama, produk olahan lele menjadi jelly itu jauh, kalau menurut saya mungkin jauh ya, mungkin karena saya nggak tahu juga. Tapi yang pasti jelly itu kan biasanya pakai gelatin kan ya. Iya. Kemudian ekstraksi. Jadi kan biasanya kalau omega 3 atau pil-pil ikan, squalene gitu, itu kan biasanya kita pakai ekstraknya kan ya, ekstrak ikan hiu kah atau ekstrak ikan gitu atau ekstrak minyak ikan. Itu kan ada usaha ekstraksinya gitu. Kalau kita bicara ekstraksi itu berarti harus ada lab-nya, ada pemurniannya yang bisa memastikan bahwa ada standar kualitasnya di situ gitu. Yang pertama dari lelenya sendiri, kalau saya sebagai investor ya, saya ngelihatnya yang namanya lelenya sendiri aja kadang-kadang susah kita standarisasi. Ada lele kurus, lele gendut, ada lele yang dipelihara di bawah WC umum, ada lele yang dipelihara di ini di kolam gitu ya. Atau ada juga lele yang sekarang banyak dipelihara di ember. Saya pernah. Eh, mungkin mereka kurang baik dalam meyakinkan gimana mereka bisa melakukan standarisasi kualitasnya. Kalaupun itu bisa sangat baik, kondisi di kampus kita tidak meyakinkan, Sah. Iya. Ya itulah ya. Ya, tapi emang bener sih. Emang bener itu menarik banget dan kalau bisa pasti bisa jadi inovasi yang bagus lah. Tapi itu tadi mungkin teknologi mappingnya kurang mature. Kalau Nisa tembus sampai mana waktu itu? Sama Pak, kita nggak ada yang tembus, maksudnya Oh cuma gitu. sampai submit doang. I Soalnya see. waktu itu I kan see. cuma apa ya, kayaknya setelah submit terus nunggu berapa minggu udah Hmm. langsung diumumin pemenangnya gitu. Oke, oke, oke. Iya sih. Maintaining production-nya mungkin susah ya. Bagaimana ini nih di operations-nya ini? Bagaimana kita
menjaga agar perusahaan kita bisa tetap beroperasi atau tetap bisa memberikan value-nya ini. Oke, that's a good story. Ada lagi yang lain yang mungkin mau ditanyain? Apa ya? Udah sih pakainya itu aja. Baik, ini ada 2 slide lagi. Nah, ini ya. Kalau misalkan kita pisah-pisahkan bagian dari pitch deck ini ke dalam beberapa bagian utama, maka solusi dan bisnis model itu bisa kita dapatkan dari business proposition. Business proposition itu adalah langkah pertama dan kedua. Tadi kita sudah melakukan pemetaan persona, pemetaan teknologi, kemudian usulan bisnis itu langkah 1 dan 2 dituangkan dalam 2 slide ini. Untuk studi kelayakan bisnisnya yang kita sudah pantau pada langkah ketiga, kita tuangkan pada slide ketiga dan keempat, di mana kita bisa berikan gambaran mengenai kondisi pasar atau industri sekarang seperti apa, serta pesaing-pesaing kita gimana, siapa saja. Business planning atau perencanaan bisnis, ini langkah keempat yang paling akhir, itu yang dituangkan ke dalam 4 slide ini. Bagaimana kita melakukan marketing dan sales, dijualnya seperti apa, bentuknya gimana, packagingnya gimana, dijual di mana aja, pakai cara apa. Kemudian operasinya gimana, bagaimana kita memproduksi produk atau layanannya, bagaimana cara kita mempertahankan atau standarisasi kualitasnya. Kemudian dari sisi keuangannya bagaimana, kita butuh modal berapa, kemudian dalam berapa tahun kita bakal balik modal, cash flow kita rencananya gimana, atau kalau kita sudah jalan 5 tahun, berapa cash flow 5 tahun ke belakang kita, positif atau negatif. Dan tentu saja bagaimana bisnis kita berjalan, siapa saja komponen-komponen utama dalam perusahaan kita yang memastikan bahwa oh ada orang-orang ini yang bisa menjamin bahwa value dari bisnis kita bisa disampaikan dengan baik kepada para pelanggan kita. Oke, jadi pitch deck ini merangkum langkah-langkah dari inovasi yang sudah kita bahas dari prosesnya ya, yang kita bahas hari ini. Mulai dari business proposition atau usulan bisnis, feasibility study atau studi kelayakan, dan juga business planning atau perencanaan bisnis. Business plan ini adalah suatu dokumen yang sifatnya hidup. Kenapa maksudnya hidup? Berarti kita harus selalu melakukan penyempurnaan. Kita harus selalu memperbaikinya. Kita harus selalu melakukan review dengan melakukan diskusi-diskusi dengan teman-teman kita, gitu ya, dengan pelaku-pelaku bisnis yang lain untuk melihat ada nggak bocor-bocornya, ada nggak bolongan-bolongannya, kelemahan bisnis plan kita di mana, gimana cara kita meningkatkan bisnis planningnya. Kalau udah sampai sini, kalau misalkan Anissa sudah punya bisnis plan atau pitch deck ini, targetnya itu bukan membuat suatu bisnis plan yang sifatnya finish atau selesai. Targetnya adalah bagaimana kita bisa selalu memperbaiki bisnis plan kita sambil kita berjalan maju. Kalau di startup saya yang sekarang, kita selalu memperbaiki rencana kerja kita setahun sekali. Dari performa tahun kita sebelumnya, dari pelanggan-pelanggan kita tahun sebelumnya, apa rencana kita tahun ke depan untuk meningkatkan kualitas bisnis kita. Seperti itu, ada rakor tahunan biasanya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya rasa presentasi saya hari ini sudah selesai. Ada Pak. Oke, silakan. Nah, ini tadi balik lagi ke yang bagian manajemen ya Pak. Misalkan kalau apa ya, si apa ya, kan di perusahaan tuh macam-macam ya Pak bagiannya. Misalkan Benar. ada misalkan satu bagian tentang misalkan salesnya. Ya. Nah, misalkan salesnya tuh latar belakang pendidikannya tidak tidak apa deh, tidak linear sama sales. Misalkan dia
jurusan elektro misalkan kayak saya, tapi bagiannya di sales gitu. Terus itu apakah si investor teh kayak mempertimbangkan nggak Pak, Oh, melihat pastilah. Pasti. manajemennya, oh kok gini gitu. Iya, pasti. Pasti dilihat. Jadi kalau misalkan memang dalam pitch deck itu ada suatu informasi yang sifatnya sumbang gitu ya, fals, itu jangan ditampilkan. Kayak misalkan saya nih ngajar bahasa Inggris. Saya di UPT bahasa malah jadi guru bahasa Jepang gitu misalkan. Apakah latar belakang pendidikan elektro saya tampilkan? Oh tidak. Kalau misalkan di situ saya berperan sebagai dosen bahasa Inggris, yang saya tunjukin ya skor TOEFL saya. Kalau misalkan saya berperan sebagai guru bahasa Jepang, yang saya tunjukin juga skor JLPT saya. Jadi yang kita tunjukin adalah informasi yang memang sifatnya mendukung bahwa kita sudah meletakkan orang-orang yang berkemampuan paling baik yang bisa kita temukan di masing-masing bagiannya. Pasti ada alasannya dong, kenapa anggaplah Anissa minta saya gitu jadi sales manager, latar belakang saya elektro. Masa mau ditampilin pengalamannya jadi dosen elektro 5 tahun gitu? Oh, jangan. Yang ditampilkan misalkan adalah kemampuan saya sebagai misalkan sales mobil gitu di Astra 2000 selama 2 tahun. Tapi bukan cuma sebagai salesnya. Bahkan kalau sales saran saya nggak usah ditampilin. Yang ditampilinnya adalah kelas-kelas manajernya. Manajer sales kita dari mana, manajer HRD kita dari mana, manajer dapur atau logistik kita dari mana, ya kayak gitu. Nggak perlu terlalu detail sampai kita nunjukin sales-sales kita. Dan bahkan sebenarnya nggak perlu semuanya ditampilin gitu. Kalau misalkan ada orang-orang yang dia emang jago masak gitu ya, tapi dulu dia sekolahnya di elektro, dan dia belum pernah menang penghargaan apapun, tapi kita tahu masakannya enak banget, ya udah untuk sementara nggak usah ditunjukin dulu gitu. Sampai dia menang penghargaan, misalkan Batagor terenak se-Bandung Raya gitu, tampilin. Kalau dia udah menang penghargaan ya, mau latar belakangnya dari elektro atau informatika gak ada yang peduli. Pokoknya Batagornya enak dan kita jual Batagornya itu. Gitu cara pandangnya, Sa. Ya, oke. Oke, good. Ada pertanyaan lagi yang lain nggak kira-kira? Terutama untuk pitch deck ini. Nanti ini yang saya nilai ya untuk ini apa? Untuk UAS. Nanti UAS kita bentuknya kamu buat suatu pitch deck, habis itu kamu presentasikan. Kamu coba yakinkan saya bahwa kamu butuh uang sekian dari saya, dan dengan uang segitu kamu bisa membuat bisnismu lebih sukses. Ya, Pak. Ada yang mau ditanyain lagi nggak soal pitch deck ini? Atau ada pertanyaan yang lain secara umum? Apa ya? Dari yang depan-depan mungkin? Itu apa ya? Ya Pak, misalkan di bagian idea sama solution ya Pak. Ya. Nah, misalkan kayak kita ini punya tim yang apa ya, kayak nggak sinkron gitu, Ya, secara iya. ide gitu ya. Terus tapi kita terpaksa harus berjalan sama mereka gitu karena istilahnya kan perintis, terus ya sudahlah gitu, mau nggak mau yang penting ada orang dulu gitu. Ya. Tapi akhirnya jadi penghambat karena misalkan apa ya, banyak bertentangan gitu. Itu gimana Pak baiknya? Apa kita sudah hapuskan saja dia gitu? Iya sih. Jadi yang paling gampang sih hapuskan dia gitu ya. Tapi ini sama saudara ya, atau sama teman lama. Kalau sama teman lama sih biasanya susah diapa-apain. Jadi daripada hapuskan dia, mendingan hapuskan bisnisnya terus buat bisnis baru gitu. Jadi kondisi yang sama terjadi gitu ya. Kondisi yang sama terjadi di perusahaannya bos saya gitu. Jadi dia punya banyak perusahaan. Salah satu perusahaan yang pertamanya itu pemegang saham
utamanya adalah dosen pembimbingnya. Wah, gak bebas sama sekali. Gak bisa ngembangin bisnis karena semuanya harus disesuaikan dengan maunya si pemegang saham utama gitu kan. Pemegang saham mayoritas. Solusinya apa? Bikin bisnis baru. Bikin bisnis baru, majuin banget bisnis barunya. Kalau misalkan si dosen pembimbingnya punya saham, dijadiin saham yang minoritas. Jadi kita tetap bisa mengendalikan arah bisnis kita. Jadi ada beberapa cara, Sa. Yang pertama adalah menjelaskan kepemilikannya dan bagaimana pengambilan keputusannya. Karena memang kalau misalkan kita membangun bisnis di atas suatu hubungan personal, itu biasanya yang membuat sulit majunya adalah dalam tanda kutip nilai kekeluargaannya itu membuat kita sulit untuk menuangkan bisnis kita di atas kertas. Bisnis kita ini jalan butuh duit berapa, bagaimana kontribusi masing-masing, setelah itu yang bisa dinyatakan sebagai pemilik utamanya siapa. Cara menghapuskannya yang paling gampang, pertama itu kalau dalam tanda kutip Anissa pengen ngusir, ini teman apa saudara nih? Teman, Pak. Anggaplah Anissa pengen ngusir teman. Bilang aja, gue abis ini mau serius nih ngembangin bisnis kita. Aku mau bikin CV. CV. Tahu nggak syaratnya bikin CV atau usaha apa? Harus ada setoran modal awal berapa 100 juta gitu kalau nggak salah ya. Ya udah gitu aja. Kamu bisa kontribusi berapa nih? Biasanya orang disuruh ngebayar duit itu kabur, apalagi kalau mereka nggak punya visi yang bagus tentang bisnisnya. Gitu. Itu cara bagus buat ngusir orang. Gitu. Kamu kontribusi berapa buat bisnis ini? Kalau nggak bilang aja, gini, aku punya rencana untuk ngeseriusin bisnis ini. Nggak usah bikin CV lah, anggaplah Anissa udah punya rencana awal aja. Aku butuh duit 50 juta. Kamu bisa kasih duit berapa? Dari situ kita tentukan kepemilikan kita terhadap usaha ini. Dah. Karena anggapannya adalah Anissa dan teman Anissa bisa sama-sama berkontribusi terhadap perusahaan ini gitu ya. Karena itu yang akan menentukan kepemilikannya adalah ya modal usaha. Enak itu hitam di atas putih. Berapa persennya juga enak gitu. Modal usaha total 100 juta, Anissa 80 juta, teman Anissa 20 juta, ya udah Anissa yang berhak menentukan arah bisnisnya mau gimana. Meskipun nanti kalau ada keuntungan tetap dibagi dengan perbandingan 80% 20%, tapi Anissa menentukan arah bisnisnya gimana dan gimana ngembangin bisnisnya. Gitu sih caranya. Kalau dia nggak serius, dia pergi, alhamdulillah gitu kan. Kalau dia serius, ya mari kita nilai seberapa seriusnya dia. Biasanya orang itu nggak serius sebelum duitnya dia terlibat beneran soalnya. Iya nggak? Iya, Pak, betul. Ya kan ya, ngomong sih gampang gitu. Taruh uang di meja baru semuanya kabur. Berani kasih berapa kalian gitu, berani kontribusi berapa gitu. Baru kabur. Ya udah gitu aja. Kita bikin serius, kita bikin perjanjian di atas materai, perbagian modalnya seperti ini. Kalau perlu bawa ke notaris, ada saksi-saksi, ya notaris jadi saksi lah ya. Udah ayo kita mulai gitu. Hitam di atas putih biar sama-sama enak. Bilang aja kayak gitu. Biar sama-sama enak. Biasanya kalau yang namanya bisnis-bisnisan, dalam tanda kutip, bisnis sesama teman yang bisnis-bisnisan gitu ya, bukan bisnis serius, ya ujian utamanya di situ gitu. Mau serius nggak nih? Kalau mau serius, ayo kita bikin serius, ada perjanjian hitam di atas putih. Mau kita berhenti jadi teman pun, tetap bisnisnya bisa jalan gitu, karena sudah ada perjanjian. Karena uang itu bisa menghancurkan segalanya gitu ya. Uang itu bisa 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 ngasih saudara baru ke kita, bisa bikin kita kehilangan saudara juga. Tapi itu sih saran saya. Kalau misalkan Anissa hopeless dengan usaha yang Anissa rintis sama teman Anissa, ya udah gampang bikin usaha baru dengan topiknya mirip-mirip dikit gitu ya. Tapi kalau Anissa masih pengen ngasih kesempatan kepada teman Anissa untuk membuktikan diri, ya udah dalam tanda kutip lempar-lemparan uang ke atas meja aja gitu. Aku butuh
Aku ada rencana segini, butuh duit segini, kamu bisa kontribusi seberapa. Kalau misalkan enggak, ya udah jadi penonton aja. Keputusan bisnisnya aku yang ambil gitu. Saranmu kuperhatikan, tapi kata-kata akhirnya di aku. Kayak gitu. Ya, Pak. Soalnya kalau misalkan kita ngomong bisnis, kita harus gerak cepat, apalagi buat startup ya. Harus gerak cepat. Kebanyakan ide itu kadang-kadang membuat kita nggak bisa jalan. Makanya biasanya kalau startup itu biasanya ada satu orang utama aja yang punya ide, satu orang lagi yang ngerjain idenya. Yang punya ide tadi konsekuensinya dia yang keliling-keliling masarin, kemudian yang ngerjainnya ini ya udah fokus aja di produk yang dia bagusin gitu. Itu yang pernah terjadi juga dengan Bukalapak. Bukalapak itu ada dua gitu ya. Satu sih saya lupa siapa si Kacamata itu. Si Kacamata yang jadi ownernya Bukalapak pertama yang anak ITB 2004 tuh. Dia bagian ide dan marketing, bagian mikir dan ngerjainnya ada lagi yang lain. Udah pembagian tugasnya jelas, tapi maju. Yang satu nggak ngeributin yang lain. Ya mungkin bisalah kasih masukan, tapi keputusan akhirnya tetap di masing-masing sesuai dengan pembagian tugasnya kayak gitu. Kalau misalkan sama temen terus bikin bisnisnya jadi gak jelas, ya udah riset aja sih saran saya. Di riset, budget riset, diulangi aja. Oh iya, Bukalapak jadi ingat. Maksudnya kan saya sering baca ya Pak, maksudnya untuk perusahaan jasa, apalagi ya kayak hotel, terus rumah sakit, Ya. yang ya swasta lah ya. Nah, biasanya mereka itu kadang suka apa ya, suka banyak yang terbengkalai dan akhirnya jadi bangkrut gitu, karena ya gitulah. Permasalahannya teh manajemen, katanya kan berantakan, segala macam. Nah, itu apa ya? Gimana tuh? Maksudnya apakah mereka gagal berinovasi gitu ya di dalam tubuh manajemennya, atau memang udah nggak sehat aja gitu? Iya, salah satu penyebab utamanya adalah inovasi ya. Karena pasar itu selalu berubah gitu. Dan layanan kita, kalau kita nggak maintain, itu kualitasnya pasti menurun. Salah satu contohnya adalah Hotel Nalendra gitu. Hotel Nalendra itu saya kenal dengan ownernya karena dulu saya pernah donor darah ke neneknya. Jadi itu kayak bisnis keluarga gitu. Mereka punya Hotel Nalendra. Hotel Nalendra itu salah satunya ada di sejajarnya Horizon di Buah Batu situ. Satu lagi ada di Ciamplas. Saya pertama kali ketemu itu sekitar 10 atau 13 tahun yang lalu gitu ya, 2008. Dan waktu itu hotelnya meskipun kecil tapi cukup nyaman lah kelihatannya kalau saya lewat gitu ya. Kemarin tuh terakhir kali saya lewat itu di Grand Cokro yang di Ciamplas, hotelnya udah tua, nggak keurus. Apalagi sekarang zaman COVID kayak gini, aduh jadi tambah kasihan gitu ya. Kadang-kadang kalau manajemen terlalu besar atau badan usaha kita terlalu besar, orang-orang yang terlalu banyak, itu malah membuat kita susah bergerak. Apalagi kalau itu bisnis keluarga. Satu keputusan harus dirundingin dulu di rapat keluarga. Ya harus ada inovasi. Inovasinya apa? Baik itu dalam bentuk layanan maupun dalam bentuk cara menjalankan perusahaan. Kalau misalkan memang harus ada perampingan di anggaplah board of directors-nya gitu ya. Ya sudah, dilakukan perampingan saja. Ada bagian-bagian yang tidak efektif dan cuma ngabisin duit gitu ya. Karena dia paman saya kasih kursi, tapi kerjaan cuma ngabisin duit doang. Ya udahlah, pecat aja gitu, kasih pesangon, dihapus aja posisinya karena memang dia nggak ngasilin duit buat perusahaan. Jadi memang harus butuh orang yang melek bisnis dan punya passion untuk membangun bisnisnya jadi sukses. Pada suatu titik, semua bisnis pasti akan mengalami seperti itu. Harus ada inovasi agar bisnisnya tetap berjalan dan bertahan. Nggak bisa kita mengandalkan formasi awal bisa bertahan sampai akhir. Yang namanya kesebelasan aja tiap tahun pasti ganti orang gitu ya. Yang namanya bisnis kita juga harus selalu seperti itu, ditata, dilatih, disesuaikan, dilihat saingannya, diatur strateginya, biar kita bisa menang perlombaan sepak bola, tarkam lah minimal. Kalau misalkan kita untuk menang tarkam aja susah juga buat kita untuk maju ke tingkat nasional.
Sedangkan visi misi kita dari awal udah harus jelas. Kita pengen jadi perusahaan setingkat apa ini? Tingkat Indonesia, tingkat nasional. Kalau Tarkam aja susah maju, wow. Berarti ada yang sangat salah dengan strategi bisnis kita. Ini kayak gitu, Sa. Iya, Pak. Sudah, tidak ada yang harus disampaikan lagi. Dan tidak ada pertanyaan. Oke. Atau belum mungkin. Boleh. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyain lewat grup, lewat WhatsApp saja atau di Japril. Nanti videonya saya upload di YouTube seperti biasa. Untuk tugasnya nanti saya buat ini ya, saya buat assignment-nya. Tugas utama yang tadi Porter's Five Forces dan juga Lean Canvas. Seperti biasa tolong dibikin di atas Word aja, bikin singkat juga nggak apa-apa, 2 halaman 4 cukup, 1 halaman buat Porter's Five Forces, 1 halaman buat Lean Canvas. Harapan saya Anissa bisa menggunakan Porter's Five Forces tadi dan juga Lean Canvas tadi untuk merancang usaha Anissa di masa depan dengan lebih baik. Seperti itu. Oke, nanti tolong dicek di LMS tugasnya, sudah akan saya upload segera. Oke. Saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih atas partisipasi, diskusi, dan pertanyaan-pertanyaannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga selalu sehat. Saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Sa.